Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai suara Tuhan. Oke, tidak sedikit saya pernah mendengar hamba Tuhan yang berbicara seperti ini. Tuhan berbicara kepada saya. Anda, itu punya masalah ini misalnya. Atau ketika ada KKR yang dihadiri oleh ribuan orang, hamba Tuhan misalnya berbicara seperti ini. Tuhan berbicara kepada saya, di antara Bapak Ibu ada yang sedang sakit di sebelah dada kirinya. Bagi Anda yang sakit di dada kiri Anda, silakan maju ke depan. Nah, dan masih banyak lagi deh. Oke? Nah, ketika saya ditanya, Pak, itu benar nggak? Jawaban saya gampang. Maybe yes, maybe no. Ada orang-orang yang diberikan karunia khusus memang untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, ada yang diberikan suara khusus, talenta khusus atau karunia khusus gitu ya. Mendengar suara Tuhan, bahkan ada yang mengklaim dia mendengarnya secara audible. Iya, seperti ada orang yang berbicara di telinganya. Atau ada juga orang yang bilang suaranya tidak audible, tetapi ada suatu suara kecil di hati saya yang berbicara seperti itu. Oke? Saya tidak bilang orang-orang seperti ini tidak ada. Ada orang yang memiliki karunia yang seperti ini. Ya, dan saya tidak mau berargumen mengenai orang-orang seperti ini ya, orang yang mendapatkan karunia khusus, misalnya benar-benar bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi tidak sedikit pula orang yang sebenarnya hanya mengklaim dia mendengar suara Tuhan. Bagi saya, ya, kita orang-orang percaya juga bisa mendengar suara Tuhan sebenarnya. Apa itu? Suara Tuhan tuh gampang kok didengar. Bagaimana Pak cara mendengar suara Tuhan? Yang Bapak bilang gampang itu. Ya Anda baca Alkitab. Anda baca Alkitab ini ya. Suara Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Ya. Segala permasalahan Anda, jawabannya itu ada di Alkitab. Suara Tuhan itu ada di Alkitab. Kalau Anda rajin baca Alkitab, Anda akan mendengar suara Tuhan melalui pembacaan ayat-ayat Alkitab. Itu cara yang paling mudah mendengarkan suara Tuhan. Apapun pergumulan Anda, jawabannya ada di Alkitab. Itulah suara Tuhan. Nggak perlu Anda misalnya merindukan suatu karunia khusus untuk mendengarkan suara Tuhan yang audible atau apa gitu, yang nggak perlu. Ya. Nah, kembali lagi kepada suara Tuhan yang sering diklaim dimiliki oleh tidak sedikit hamba Tuhan. Mungkin saja hamba Tuhan itu betul bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi saya kasih tahu juga tidak sedikit hamba Tuhan yang hanya mengklaim dirinya mendengarkan suara Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Apa sulitnya bagi saya yang sebut saja saya tidak diberikan karunia untuk mendengarkan suara Tuhan secara audible. Tapi saya mengklaim saya mendengar suara Tuhan. Misalnya apa? Gampang aja tadi contohnya. Di tengah KKR yang mungkin saja saya bawakan khotbahnya, atau di sebuah ibadah deh yang dihadiri oleh 1.000 orang misalnya ya. Saya berbicara seperti tadi misalnya. Tuhan berbicara kepada saya, di antara Bapak Ibu ada yang sakit di dada kirinya. Bagi Bapak Ibu yang sakit di dada kirinya, Tuhan akan menyembuhkan Anda sekarang juga. Saya minta Bapak atau Ibu memegang dada kiri sambil berdiri dan saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Ada dua kemungkinan ya.
Betul, saya mendengar suara Tuhan, ada yang seperti itu. Atau sebenarnya saya tidak mendengar suara Tuhan, tapi saya mengklaim saya mendengar suara Tuhan. Kenapa? Masa dari 1.000 orang atau bahkan 10.000 ya kalau KKR-nya besar, tidak ada 1-2 orang sih yang sakit dada kirinya? Pasti ada. Pasti ada. Atau saya bilang begini, saya mendengar suara Tuhan bahwa ada di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini yang semalam bertengkar dengan istrinya atau suaminya sedemikian hebat, bahkan hampir-hampir mengucapkan kata cerai. Bagi Bapak Ibu yang semalam itu mengalami hal itu, Tuhan bicara kepada saya, jangan malu-malu untuk berdiri di tempat Anda dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Masa sih dari 1.000 atau 10.000 tidak ada pasangan yang semalam itu ribut seperti itu? Mungkin juga sih pendeta itu benar mendengarkan suara Tuhan. Ya, saya nggak bilang selalu bohong. Tapi bisa juga dia tidak mendengarkan apa-apa, tapi dia mau menunjukkan dia itu dekat sekali dengan Tuhan. Bisa nggak itu? Bisa sekali itu untuk dipalsukan. Sekali lagi ya, di antara 1.000 atau bahkan 10.000, masa sih nggak ada yang semalam itu pasangan yang dia ribut besar? Pasti ada. Pasti ada. Kecuali di tempat itu cuma dihadiri oleh 10 pasangan. Wah, itu resikonya besar. Kalau misalnya saya mau mengklaim saya mendengar suara Tuhan di antara Bapak Ibu di sini, ada yang semalam itu bertengkar hebat. Kebetulan 10 pasangan itu tidak ada yang bertengkar. Malu nggak saya? Malu. Tapi kalau ada 1.000 atau 10.000 jemaat yang hadir, probability-nya atau kemungkinannya besar, pasti ada yang berdiri. Nah, disitulah saya bisa menuai suatu misalnya pujian. Wah, hebat nih Pak Chandra ya. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia tahu ada jemaat yang semalam bertengkar, mau bercerai. Wah, Pak Chandra itu penuh urapan. Dan segala macam. Kalau cuma sampai situ saja sih masih oke, karena sebut saja si pendetanya itu mau mendoakan ya jemaat yang semalam itu bertengkar supaya Tuhan turut campur tangan mengatasi masalah mereka. Kemudian si pendeta itu sebut saja memberikan konseling singkat supaya bagaimana mempertahankan pernikahan mereka misalnya. Tidak hanya sekedar berdoa. Tetapi kalau klaim bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan hanya untuk meninggikan dirinya, nah inilah perbuatan yang tercela. Bahkan saya bilang sesat gitu ya. Karena dia sebenarnya tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi dia klaim dia mendengar suara Tuhan. Nah, yang lebih buruknya lagi, jika klaim bahwa dia mendengar suara Tuhan itu dihubungkan dengan sesuatu yang sama sekali benar-benar melenceng deh. Kalau tadi kan masih oke deh, kita bilang siapa yang sakit berdiri. Nah, mungkin dia mau mendoakan lah, oke deh, walaupun sebenarnya dia tidak mendengar suara Tuhan. Siapa yang semalam ini saya dengar suara Tuhan, ada nih yang bertengkar, oke, berdiri ya. Nah, dia mau mendoakan, masing bagus deh. Tapi kalau hal ini dipakai untuk maksud yang buruk, dan itu juga ada peluang terjadinya. Misalnya apa? Saya mendengar suara Tuhan di ruangan ini, ada Anda yang masih ragu memberikan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, terkutuklah Anda yang tidak memberikan persepuluhan, maka bisnismu akan hancur, ya keluargamu akan susah. Waduh, itu lebih sesat gitu ya. Suara Tuhan tidak seperti itu. Suara Tuhan tidak bilang bahwa di tengah-tengah ini ada yang lagi ragu untuk tidak memberikan persepuluhan. Enggak. Kalau itu pasti bohong. Kalau itu sudah pasti bohong, ya. Kan sudah sering saya utarakan berkali-kali ya. Kalau masih belum, kalau Anda yang baru nonton channel saya ini, Anda bisa masuk ke channel saya ini, lihat ada 29 episode mengenai persepuluhan yang sudah tidak relevan lagi untuk umat perjanjian baru. Oke lah, panjang lah ya, saya tidak ulang-ulang lagi, Anda nonton aja ya. Jadi kalau ada pendeta yang bilang saya mendengar suara Tuhan bahwa di tengah-tengah jemaat ini, apalagi waktu itu habis gajian ya, biasanya kan persepuluhan ditagih
setelah atau menjelang gajian ya, ada jemaat yang masih ragu untuk memberikan yang terbaik sebagai persepuluhannya. Tuhan marah. Tuhan mau hari ini juga engkau bertobat. Kalau ada di antara ini, Anda tidak usah maju, ya. Anda tangis aja, nangis aja dalam hati, dan berikan persepuluhan Anda sekarang juga. Tuhan bicara kepada saya, astaga. Nah, inilah manipulasi tidak sedikit, ya tidak semua sih ya, hamba Tuhan yang atas nama mendengar suara Tuhan dipakainya untuk keuntungan pribadinya. Iyalah. Atau setidaknya keuntungan gerejanya ya. Ya, kalau gereja kekurangan dana, kita tidak perlu mengancam jemaat untuk bawa persepuluhan. Kalau pendetanya itu sudah mengajari jemaatnya untuk mengasihi Tuhan gitu ya, untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, jemaat itu nggak perlu ditakut-takuti lagi dengan persepuluhan. Apalagi kalau dibilang persepuluhan itu, kalau Anda tidak beri, maka Anda tidak masuk surga, Anda rezekinya seret, dan ada saja bocor rekening Anda dan segala macam. Yang mana Tuhan tidak pernah berbicara soal itu gitu ya. Jadi kalau ada pendeta yang masih bicara seperti itu, saya sudah bisa pastikan ini pendeta ngibul. Tuhan tidak bicara seperti itu ya, mengancam jemaatnya ya untuk memberi persepuluhan, kalau tidak masuk surga, rezekinya seret dan segala macam. Itu bukan suara Tuhan. Suara setan. Ya, jadi hati-hati ya. Sekali lagi saya tidak menafikan hamba Tuhan yang punya karunia untuk benar-benar mendengarkan suara Tuhan yang sungguh, tapi saya sangat prihatin jika masih ada hamba Tuhan yang memalsukan klaimnya bahwa dia mendengar suara Tuhan untuk maksud-maksud yang tidak benar. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.